sudut pandang kita. Didukung oleh Ya pemirsa, kembali lagi di POV dan masih dengan Pak Joni. Ya Pak Joni, jika fenomena shadow accommodation ini terus berkembang, nah menurut Bapak apa dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan bagi investasi dan keberlanjutan industri perhotelan di Indonesia? Dampak yang sangat tidak bagus adalah buat masyarakat sendiri. Karena terjadi sesuatu ketidakpastian hukum, tidak kepastian berbisnis. Kenapa ada shadow accommodation? Karena pemerintah mengizinkan mereka membangun. Jadi dari awal itu mereka mengatakan ingin bangun villa, ngurus izin-izinnya. Ya kan? Sebenarnya kan pemerintah bisa mengunci. Oke, kalau bikin villa untuk pakai sendiri silakan. Tapi kalau untuk disewakan tidak boleh. Misalnya dikunci di situ. Jadi semua orang tahu, oh kalau aku buat villa, gue nggak bisa sewain buat orang. Sekarang kita lihat arah ke puncak. Banyak sekali. Akhirnya terjadi persaingan yang tidak positif. Dan lagi, itu membuat banyak investor merasa ditipu. Dikatakan boleh buat sewain. Tahu-tahu nanti ada razia. Jadi masalah hukum kan? Nah, ini menurut saya tidak baik. Sebagusnya pemerintah harus dengan sangat tegas. Kalau daerah situ memang boleh bangun villa untuk dipakai pribadi, ya silakan aja. Betul-betul tekankan dan lakukan razia secara rutin. Bahwa itu villa dipakai secara pribadi oleh keluarga mereka. Tapi bukan untuk disewakan. Karena kalau untuk disewakan tentu masuk ke aturan-aturan lain. Banyak aturan yang harus mereka patuhin. Masalah keamanannya, ya, masalah parkirnya, masalah air bersihnya dicek, masalah ada jalur evakuasinya. Kalau terjadi kebakaran, mereka lari kemana, pelatihan karyawan. Itu kan banyak peraturan-peraturan yang harus dipenuhin. Jadi nggak bisa bikin villa, sewain begitu aja, tapi semua aturan main diabaikan. Dia akhirnya kosnya ringan kan, karena semuanya diabaikan. Kosnya ringan, dia fight deh sama orang yang hotel berbintang, yang benar-benar akomodasi yang memenuhi persyaratan, yang harus memenuhi semua persyaratan dengan berbagai kos. Sementara dia nggak keluarin kos itu, ya nggak sehat lah persaingannya. Betul. Persaingan yang sangat tidak sehat, Ya. yang bisa merugikan ya baik pemerintah, perhotelan, dan juga masyarakat di sekitar. Dan juga citra pariwisata itu sendiri. Nah, Pak Joni, di tengah perubahan, kalau kita lihat lagi selera wisatawan yang ini semakin mencari akomodasi yang fleksibel, yang private, dan juga terjangkau. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri, dari hotel resmi agar tidak kehilangan relevansinya, apa yang perlu dirubah atau yang disesuaikan? Hotel sekarang variasi makin banyak. Ada resort-resort tertentu yang dia bikin menjadi private resort. Kamar tidak banyak. Kadang-kadang hanya 40 villa. Tapi mereka mengelola secara sangat privacy. Di villa ini menginap siapa, villa sebelah tidak ada yang tahu. Ya, terus mereka dapat satu lingkungan dengan cara penataan taman yang luar biasa bagus sehingga tidak saling mengganggu dan saling tidak ketemu di dalam resort itu. Kecuali mereka mau makan pagi barengan di restoran, baru ketemu di restoran. Kalau enggak, itu enggak ketemu. Nah, jadi pilihan itu semakin banyak. Pilihan semakin banyak dan sebenarnya tidak akan menjadi masalah bagi pemakai jasa, orang yang mau nginap di hotel dalam klasifikasi apapun. Semuanya bisa dicari, semuanya pasti tersedia. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Joni sendiri saat ini hotel resmi pun sudah melakukan penyesuaian dan juga sudah banyak pilihan. Ini tergantung bagaimana wisatawan ataupun masyarakat memilih mana hotel yang resmi, mana yang shadow accommodation. Iya. Kejelian aja kali ya Pak. Betul. Nah berbicara kejelian, mungkin masyarakat masih belum tahu nih apa aja sih maksudnya
yang perlu diperhatikan, kita bisa tahu perbedaan antara shadow accommodation sama hotel resmi. Kalau dari Pak Joni sendiri melihatnya bagaimana? Di hotel dan dari semua, dari bintang sampai non bintang, Indonesia ada satu organisasi. Nama organisasinya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Tinggal dicek aja, kamu anggota PHRI nomor berapa. Kalau dia tidak beranggota, berarti dia tidak terdaftar di PHRI. Berarti dia shadow yang tidak berizin. Simple kan? Oke. Jadi informasi yang penting itu iya, Pak. jadi Karena nggak semua orang tahu itu asosiasi. Iya, tinggal tanya aja, kamu anggota PHRI ini nomor berapa? Aku mau nginep sana, share dong. Mana sertifikatnya? Apalagi semua hotel sekarang sudah diklasifikasi. Ada badan klasifikasi untuk hotel. Itu bisa diklasifikasi, ada hotel mau bintang 2, mau bintang 3, bintang 4, bintang 5, semuanya ada klasifikasi dan memenuhi persyaratan. Dan yang menjadi orang yang melakukan verifikasi ke daerah itu adalah auditor-auditor yang memang sudah punya sertifikat dari berbagai lembaga resmi. Jadi bukan abal-abalan gitu. Jadi mereka kalau berani mengaku hotel saya adalah hotel bintang 3, pasti dia memenuhi persyaratan bintang 3 itu. Kalau dia mengakui bintang 4, pasti dia sudah memenuhi. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir. Jadi kalau kita lihat nih Pak, di platform digital, nah biasanya kalau yang bintang 4 itu memang mereka sudah harus menampilkan ya, mereka dari bintang 4. Betul. Nah kalau yang shadow accommodation itu pasti ya kosong gitu bintangnya gitu ya Pak. Nah dari situ udah terlihat sebenarnya ya Pak, dengan kacamata tanpa harus kita ya saya mau ke sana minta ke asosiasi dulu. Nah itu mungkin dari yang resmi mungkin akan menanyakan yang itu. Nah kalau kita misalnya orang awam kan platform digital pasti butuhnya yang cepat. Yang mana nih? Dari bintang itu bisa langsung terlihat ya Pak. Sama juga mungkin bisa dibaca dari fasilitasnya kali ya Pak ya. Kalau di platform digital itu ya Pak. Nah ini berbicara Pak tentang maksudnya klasifikasi kamar gitu, pelayanan. Nah, menurut Bapak sendiri, berdasarkan pengalaman Bapak, seberapa penting sih Pak inovasi layanan, personalisasi pengalaman tamu, dan pemanfaatan teknologi untuk membuat hotel tetap memiliki keunggulan di tengah persaingan ini? Semua hotel sudah pasti tidak henti-hentinya melakukan inovasi-inovasi baru. Kenapa? Karena masyarakat gaya hidupnya juga bergeser. Itu bergesernya cepat sekali. Nah, selama masyarakatnya itu bergeser dan hotel itu tidak mau berinovasi mengikuti pergeseran itu, dia akan ditinggal oleh customer-nya. Karena akan dianggap kuno. Ya, jadi mulai dari penampilannya, cara melayaninya. Contohnya aja lah, banyak hotel yang tadinya kalau kita masuk hotel, ketemu guestme, dia akan panggil, Ibu, selamat pagi Ibu. Banyak hotel sekarang sudah berubah. Manggilnya apa? Kakak, apa kabar Kak? Iya benar-benar. Karena kan semua nggak ada yang pengen terlihat tua ya Pak. Iya kan? Kita menolak tua. Pengen muda terus. Jadi orang dibilang, halo kakak. Langsung kayak senang, oh saya terlihat muda ya. Iya kan? Jadi bergeser terus. Itu baru dari attitude karyawan terhadap tamu. Ada hotel yang kekeh nggak mau. Enggak, kalau masuk ke hotel saya harus bapak dan ibu. Tidak ada panggilan lain. Tapi ada hotel yang dengan cepat dia. Mereka melakukan penelitian ke dalam. Rata-rata yang menginap di hotel saya umurnya berapa. Begitu rata-rata di bawah 40, di bawah 45, berubah suasananya, manggilnya tidak lagi manggil bapak dan ibu. Manggilnya kakak, selamat pagi kakak. Nah, hari ini kakak lagi pengen makan apa? Jadi menyenangkan gitu ya Pak ya? Iya, suasananya harus dibuat sedemikian rupa. Belum lagi dari jenis minuman. Jenis minuman hotel itu sekarang bergeser dari konvensional menuju yang sekarang lagi trennya di kafe-kafe. Yang tadi hotelnya nggak ada matcha, sekarang sudah ada matcha loh. Kelihatan Bapak suka matcha nih. Ya tapi benar, minuman viral itu akhirnya diadakan gitu ya Pak? Betul kan? Iya betul. Kalau dia tidak improve, dia ditinggal oleh customer.
dia ditinggal oleh customer. Iya, setuju. Jadi dia harus tak henti-hentinya mengimprove dan mensurvei kebutuhan customernya. Masyarakat lagi ngetren apa? Nah, dia coba. Biasanya kemana sih? Oh, ke situ minum apa sih? Mereka lagi makanan sekarang lagi apa sih? Oh, ternyata porsi makanan sekarang anak-anak muda pengennya porsi makannya nasinya sedikit. Semua diet ya Pak? Iya, nasinya sedikit. Terus yang banyak apa? Yang banyak dagingnya atau sayurnya. Iya. Ya, udah berubah dari tadi secara konvensional, misalnya kailancha sapi, sekarang menjadi rice bowl beef rice bowl. Nasinya sedikit, sayur dan slice daging sapinya di atas gitu. Tapi porsinya jadi kecil. Dan menarik, begitu lihatnya, keren banget gitu. Ibaratnya untuk posting gitu di media sosial aja udah keren ya Pak. Kan bergeser semua nih budaya masyarakat. Kalau dulu begitu disajikan makanan mau agama apakah, begitu disajikan sebelum makan yuk kita berdoa dulu. Sekarang begitu disajikan, kita foto dulu. Iya bener, apalagi anak-anak zaman sekarang Pak, itu semua pengen estetik itu kontennya. Iya, langsung konten dulu. Iya betul. Lupa baca doa. Aduh. Pas sudah makan, gitu. Jadinya Tuhan tahu apa yang aku inginkan, jadi gitu ya Pak. Tuh ini nggak benar. Nah tapi memang kalau berbicara inovasi, memang inovasi itu nggak bisa dihentikan ya Pak. Memang harus disesuaikan, zaman berubah, kesukaan orang berubah. Nah kalau menurut Bapak, masa depan industri perhotelan di Indonesia ini, ada yang bilang justru bukan tentang memerangi akomodasi alternatif, melainkan membangun model bisnis yang bisa berjalan berdampingan secara sehat. Gimana menurut Bapak? Balik lagi, masyarakat ini kan masing-masing kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Memang akhirnya variannya akan makin banyak. Varian akan banyak. Sebagian masyarakat melakukan perjalanan, dia hanya perlu bed and breakfast. Hanya perlu tempat tidur, mandi, sama sarapan pagi. Habis itu seharian mereka berpetualang di luar, sampai malam baru pulang. Nah, model kayak gitu, dia nggak perlu cari hotel formal. Dia nggak perlu cari hotel mahal. Dia hanya cari tempat yang bisa tidur nyenyak, terus bisa sarapan pagi, jalan. Ini akan tersegmented nanti. Segmennya akan ada. Ada lagi, mereka melakukan perjalanan keluar kota. Itu buat healing. Nah, mereka yang sudah kerja jenuh pengen betul-betul beristirahat. Jadi mencari tempat healing yang betul-betul sesuai dengan, ada yang pengennya pantai, ada yang pengen yang gunung, ada yang pengen berjemuran sepanjang hari di pinggir kolam renang. Semuanya kan berbeda. Ya, ada masyarakat yang sudah menjadi heavy user buat internet. Yang dia cari apa? Adalah hotel yang menyiapkan infrastruktur internet yang paling bagus. Pasti. Jadi segmen ini akan berkembang. Ada pencinta kuliner. Yang dia cari adalah hotel yang masakannya paling enak. Setuju. Sama ada juga Pak yang sekarang modelnya itu staycation di hotel. Jadi mereka pengen hotelnya bisa memberikan juga fasilitas. Mereka ya udah melakukan misalnya pilates, ada lapangan padelnya, tenis, berkegiatan di dalam hotel saja gitu. Nah ini juga sebenarnya kalau kita lihat ya sebenarnya kembali lagi pilihan masyarakat, dia kebutuhannya apa, seperti apa. Memang tergantung sudut pandang ya Pak. Nah terakhir Pak Joni, ini sampai nggak berasa loh obrolannya seru banget sama Pak Joni. Terakhir, jika Bapak harus memberikan satu pesan kepada pemerintah dan satu pesan kepada pelaku industri hotel, apa yang harus segera dilakukan agar shadow accommodation ini tidak berubah menjadi ancaman bagi keberlanjutan pariwisata dan perhotelan di Indonesia? Kepada pemerintah, saya hanya menghimbau, cobalah berlari di depan dari perkembangan dunia digital. Jangan sampai dunia sudah berkembang kemana-mana, pemerintah belum siap dengan regulasi-regulasinya.
Nanti kalau orang sudah melakukan investasi, sudah jalan, baru mau ditertibkan. Kesian kan? Iya, telat itu namanya. Iya. Buat pelaku industri pariwisata, di bidang apa saja, yang harus mereka perhatikan adalah bagaimana caranya mereka berinovasi. Janganlah berhenti berinovasi. Fokus utama perhatikan adalah kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar artinya kebutuhan customer. Lagi menuju kemana sekarang dunia ini? Wisatawan atau pemakai jasa, hotel, restoran, taman hiburan, mereka lagi suka apa sih? Penuhin pasar itu, pasti usaha Anda akan jadi ramai. Luar biasa. Terima kasih Pak Ya. Joni atas insightful ngobrolnya yang sangat luar biasa. Semoga saja kita tentunya berharap ini adalah bagian PR dari pemerintah Ya. pusat maupun pemerintah daerah. Kita berharap semoga industri perhotelan ini tetap terjaga dengan baik, pariwisata di Indonesia juga berjalan dengan baik, dan wisatawan terus datang ke Indonesia. Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak M. Joni Sugiarto, tokoh pariwisata nasional, atas waktu dan pemikiran serta pandangannya yang sangat mencerahkan dalam diskusi kita pada hari ini. Ya, shadow accommodation bukan sekedar soal persaingan antara hotel resmi dan akomodasi alternatif, pemirsa. Karena fenomena ini menjadi tantangan bagi industri pariwisata untuk menciptakan ekosistem yang adil, adaptif, dan tetap memberikan ruang bagi inovasi. Regulasi yang tegas memang diperlukan, namun di saat yang sama industri hotel juga dituntut untuk terus berinovasi dan membaca perubahan kebutuhan wisatawan. Sebab pada akhirnya masa depan pariwisata Indonesia bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, melainkan siapa yang paling cepat beradaptasi. Ya, sahabat Eljon, demikian POV kali ini. Saksikan terus Point of View di Eljon TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Dan ikuti juga sosial media kami di @eljonnews, @eljon.official. Ya, akhir kata, saya Gesmi Sitanggang pamit undur diri. Eljon TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. POV, Point of View. Ruang diskusi. Perspektif baru lintas generasi. Yeah, 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 yeah. POV. Bukan sensasi, bangun diskusi. Data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.